Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan membaca Kitabul Ilmi di Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Qur'an fillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai saudaraku, sesungguhnya di antara kesempurnaan akal dan iman serta takwa kepada Allah dan mengagungkannya adalah hendaknya seorang mengatakan wallahu a'lam terhadap apa yang tidak diketahuinya, atau saya tidak tahu, atau tanyakanlah kepada orang lain, karena ini termasuk kesempurnaan akal. Jika manusia melihat sikap kehati-hatiannya, maka mereka akan percaya kepadanya, juga karena dia mengetahui kadar tingkat kemampuan dirinya. Ketika itu dia memposisikannya pada posisi yang sebenar-benarnya. Hal ini pun termasuk kesempurnaan iman dan takwa kepada Allah, karena dia tidak Qala al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah taala, inna minal akli wal imani wa min taqwallahi wa ta'dimihi ay yaqula ar-rajulu amma la ya'lamu bi kalimatin la a'lam aw wallahu a'lam aw la adri aw ma adri aw is'al ghairi. Di antara ciri orang itu cerdas dan pandai dan memiliki keimanan yang sempurna dan menandakan dia mengerti tentang makna takwa serta bukti bahwa dirinya itu mengagungkan Allah dan syariat Allah, tidak malu mengatakan tentang sesuatu yang dia tidak tahu, saya tidak tahu, la a'lam, atau dia mengatakan wallahu a'lam, atau dia mengatakan la adri ma adri, aku tidak mengetahui tentang hal ini, atau dia berkata is'al ghairi, coba tanyakan kepada selain aku. Tidak perlu malu tentang masalah ini, ikhwati azan wa yakum. Karena pertama, Nabi kita juga tidak malu kalau dia tidak tahu mengatakan tidak tahu. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada beliau, akhbirni anis saati, kabarkanlah kepadaku tentang kapan datangnya kiamat. Beliau mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya ini tidak lebih tahu dibandingkan dengan yang bertanya. Artinya saya tidak tahu. Itu tanda keimanan. Karena malu kepada Allah kalau menjawab tanpa ilmu. Tapi kalau dia malu kalau enggak menjawab, ini salah. Tidak perlu malu kalau dia tidak bisa menjawab. Bahkan orang-orang soleh, Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, ketika datang beberapa rombongan manusia mengutarakan pertanyaan sambil berkata, saat itu Imam Malik diajukan 36 pertanyaan, cuma 2 yang dijawab. Lalu rombongan itu berkata, anta Malik imamu daril hijrah, idhabu ila suq wa akhbiru ila nas, sa'altu malikan antis'in wasalasin au sittin wasalasina as'ilat wa yajibu mas'alataini faqat. Sana pergilah ke pasar. Orang ini bertanya, kamu ini benar Imam Malik yang asli atau yang palsu gitu kira-kira. Kata Imam Malik, pergilah kamu ke pasar, jumpai manusia di pasar, katakan kepada mereka, aku datang kepada Malik
bertanya 36 soal. Yang dijawab cuma 2. Beritahu sama orang. Imam Malik cuma mampu menjawab 2 soal saja. Berarti jangan malu kalau nggak tahu, karena ini urusan agama yang tidak berhenti sampai di dunia. Kalau orang itu salah menjawab, salah berfatwa, salah menyampaikan pemahaman dari sebuah dalil, bukan hanya dia yang rusak, yang mendengar dan mengambil fatwanya akan rusak. Maka kejahatan dalam menyampaikan dalil dengan pemahaman yang batil itu lebih besar dibandingkan kejahatan dengan membunuh manusia atau berbuat zina. Makanya kata Imam Sufyan rahimahullah taala, al bid'atu ahabbu ila iblisi minal ma'siyah. Yang namanya kebid'ahan lebih disukai oleh iblis dibandingkan maksiat biasa. Bid'ah itu muncul dari fatwa tanpa ilmu atau dengan dalil dengan pemahaman yang batil. Kenapa kira-kira iblis suka dengan perbuatan bid'ah, ya kan? Karena iblis tahu Allah Maha Pemaaf. Sehingga kalau orang berbuat maksiat, dia sadar dia berbuat maksiat. Engkau berbuat zina, ia mengatakan araftu zina haram. Sa'atubu ilallah ta'ala. Saya akan taubat sama Allah karena saya tahu zina itu haram. Coba kalau orang berbuat bid'ah, enggak akan pernah taubat. Setan suka dengan orang yang enggak pernah taubat karena dia akan beranggapan bid'ahnya itu apa? Baik. Malah kata dia bid'ah yang sunnah. Ini bodoh, bid'ah kok sunnah? Ya bid'ah, sunnah ya sunnah. Atau minimal berkata bid'atun hasanatun. Padahal sahabiyun jalil Abdullah ibn Umar mengatakan, iyyakum wal bid'ah wa iyyarahan nasu hasanah. Jauhilah dan hati-hatilah kamu dengan mengada-ngadakan dalam urusan agama. Karena sesungguhnya sekalipun manusia memandang itu baik, maksudnya jauhi hal itu. Fatwa tanpa ilmu seperti ini bahayanya. Belajarlah menggunakan lisan dengan berkata la adri, aku enggak tahu. La a'lam, aku enggak ngerti. Jangan malu berkata is'al ghairi, coba tanya sama selain aku karena aku enggak tahu, orang lain mungkin tahu. Nasihat buat para ikhwah yang berdakwah di jalan Allah. Suatu saat engkau berdakwah, kemudian manusia meninggalkan engkau karena engkau tidak mengetahui sebuah ilmu, jangan bersedih. Karena engkau, Allah ingin menyadari segitulah kemampuanmu. Tugasmu cuma menyampaikan yang kamu tahu, selamatkan dirimu dari api neraka. Boleh? Enggak ada yang mendengarkan, ya sudah, enggak apa-apa. Karena tujuan dakwah ngajak orang kepada kebaikan. Yang kita enggak tahu, jadi kita bilang enggak tahu, dia bertanya kepada orang lain yang lebih tahu, kita bersyukur. Karena dapat ilmu dari orang yang memahami ilmu dengan benar. Nah, ikhwati, inna dzalika min tamamil akal. Ini salah satu bentuk kesempurnaan akal. Di anan nasa idza ra'au, karena manusia itu kalau dia memandang, mengetahui seseorang itu mengatakan saya enggak tahu, yakni dia jujur, insyaallah orang tidak akan meremehkan dia, bahkan semakin percaya kepadanya. Ini lelaki berkata sesuai yang dia ketahui. Bukan diremehkan, bukan. Li'annahu ya'rifu qadra nafsihi. Dia tahu bahwa orang ini mengukur kemampuannya, segitulah sebatas yang dia punya. Beda dengan orang yang tidak tahu, berusaha menjawab dengan kebodohannya. Dia akan semakin hina. Semakin ketahuan tentang bodohnya dirinya dan sesatnya dia. Wa inna dzalika aidan min tamamil imani billahi, dan ini juga salah bentuk kesempurnaan iman terhadap Allah dan sifat takutnya kepada Allah. Karena dia tidak pernah mendahului Rabb-nya. Tidak pula mendahului ucapan nabinya dalam urusan agama yang dia tidak mengetahuinya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang yang beriman, janganlah engkau mendahului Allah dan jangan pula mendahului
Rasulnya. Ya kita katakan yang Allah katakan, kita katakan yang Rasul katakan sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Imam Syafi'i mengatakan, amantu billahi wa bima ja'a anillahi ala muradillahi wa amantu bi rasulillahi wa bima ja'a anhu sallallahu alaihi wasallam ala muradihi sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya dan apa yang datang dari Allah dan dari Rasulnya aku imani sesuai dengan yang diinginkan oleh keduanya. Bukan menurut kita, tapi menurut Allah dan menurut Rasulnya. Lihat ikhwati azan wa ayakum, Allah menyebutkan tentang kisah nabinya. Yas'alunaka madza ukhilla lahum. Mereka bertanya, hai Muhammad, kenapa atau apa saja yang dihalalkan atas Allah, apa saja dihalalkan oleh Allah buat mereka. Kul, katakan hai Muhammad, uhilla lakumut thayyibat. Yang dihalalkan bagimu itu sesuatu yang baik. Siapa yang memberitahu Nabi bahwa yang dihalalkan itu yang baik? Ya Allah. Maka Nabi tidak akan mengatakan menurut pendapat Nabi, tapi apa yang Allah katakan. Yang Allah katakan halal, Nabi akan katakan halal. Yang Allah katakan haram, Nabi akan katakan haram. Di ayat yang lainnya Allah mengatakan, surat apa ya kawan? Al-Kahfi ayat 83. Wa yas'alunaka an dzil qarnain. Mereka bertanya-tanya kepadamu tentang Dzulqarnain. Kul sa'atlu alaikum minhu dzikra. Katakanlah hai Muhammad, akan kubacakan atas kalian kisah tentang Dzulqarnain itu, dzikran yang datangnya dari Al-Qur'an. Dari kebenaran maksudnya. Jadi bukan ngarang. Orang sekarang naudzubillah, cerita itu banyak ditambah dan dikurang. Contoh misalnya cerita tentang Wali Songo misalnya. Teman-teman, kita tidak memungkiri ada sejarah tentang apa? Tapi kan kita dalam Islam diajari menceritakan itu dengan sanad. Ini kan bab sejarah, thayyib. Kalau begitu, maka hendaknya kita menceritakan sesuatu yang tidak menyelisih syariat. Coba Anda bayangkan. Benarkah cerita kalau yang tersebar di masyarakat seorang wali untuk mempelajari ilmu duduk di depan tongkat di pinggir kali, lalu sampai berlumut bagian wajahnya? Ngapain aja di depan tongkat? Enggak sholat? Hah? Kalau kita coba pikir-pikir dengan baik, mosok gini Islam ngajarin? Islam nggak pernah ngajarin bersamadi. Nggak pernah. Islam ngajarin seperti nggak pernah ya, ikhwan. Islam ngajarin itu apa ya, ikhwan? I'tikaf atau i'tikaf? I'tikaf bukan i'tikaf. I'tikaf yang diajarkan dalam Islam. Kalau ternyata cerita tuh misalnya bohong, kan berarti berbohong mengatasnamakan seseorang. Itu nggak gampang masalahnya. Sampai di yaumil qiyamah akan dibawa. Fahim tuh ikhwan? Nah, belum lagi cerita tentang yang satu pegang tongkat, giliran mau dirampok, diubah itu buah buah apa namanya? Buah apa namanya itu kan? Kolang-kaling. Jadi butiran emas. La haula wala quwata illa billah. Jadi kesannya orang wali itu yang berkaitan dengan bab dunia. Bisa ngilang, bisa masuk nyebur ke dalam tanah, muncul lagi ke awang-awang, itu wali. Mbokyo yang diceritakan itu yang hafal Quran, usia 5 tahun, taubatnya iya, dulunya perampok kemudian taubat berubah menjadi seorang alim, hafal tentang Quran, hafal tentang hadis, mensarah kitab-kitab yang besar, menjadi rujukan para ulama. Gitu yang diceritakan. Enggak. Yang diceritakan ajib, nangkap petir. La ilaha illallah. Kalau Nabi ya mukjizat. Akhirnya yang terjadi apa? Takdis, mengkultuskan individu, menta'zimkan, mengagungkan, lalu akhirnya menjadikan Rabb selain Allah. Syirkun. Syirik ya ikhwati.
Yani yas'alunaka anisati ayana mursaha. Di ayat yang lainnya mereka bertanya kepadamu, kira-kira kapan sih dibangkitkannya hari kiamat itu? Qul innama ilmuha inda rabbi. Katakan hai Muhammad, kiamat itu ilmu yang mengetahuinya di sisi Rabbku. Aku enggak tahu. Allah ngajari nabinya, yang kamu enggak tahu jangan sok tahu. Bilang sama mereka, kiamat yang tahu cuma siapa? Begitu. La yujalliha liwaqtiha illa huwa. Tidak ada yang mengetahui dengan gamblang dan jelas kapan datangnya waktunya kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Ketawaduan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala tentang ketidaktahuan beliau tentang hadis. Beliau jujur berkata kepada muridnya, "Ya Aba Abdillah, anta a'lamu minni fil hadisi." Engkau Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal lebih alim dibandingkan aku dalam masalah ilmu hadis. Hada ya ikhwati azlu wa yakum. Adabnya seorang mukmin demikian. Bukan bersikap seolah dia mengetahui semuanya. Walaqad kana al-ajillau minas sahabah turadu lahumul mas'ala la yadruna hukmallahi fiha fayuhabuna wa yatawaffaquna fiha. Ini loh sahabat-sahabat Nabi, murid-muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila disodorkan kepada beliau permasalahan tentang agama, seandainya beliau tidak mengetahuinya tentang hukumnya, maka beliau menganjurkan nanya sama yang lainnya. Kalau enggak, beliau tawakuf. Apa tawakuf itu? Diam, enggak berkomentar. Cukup berkata la adri, saya enggak tahu. Ma adri, saya enggak ngerti. La a'lam, saya enggak tahu. Wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Itu biasa para sahabat berkata begitu. Ketika Nabi bertanya kepada Umar, hadis Jibril, sudah hafal teman-teman? Insyaallah sudah hafal tuh hadis Jibril itu? Di Arba'in Nawawi hadis yang berapa itu? Di akhir hadis itu bagaimana lafadznya? Ya Umaru atadri manis sa'ilu. Umar, tahukah kamu tadi siapa orang yang bertanya kepadaku? Umar itu jujur. Ini orang sekelas Umar mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku enggak tahu. Tentulah Allah dan Rasulnya lebih tahu. Hada ya ikhwati. Umar radhiyallahu ta'ala. Abu Musa al-Asy'ari ditanya tentang sebuah hukum di mana Abdullah ibnu Mas'ud masih hidup. Apa jawaban Abu Musa al-Asy'ari? Coba tanya kepada Abu Abdurrahman. Yani maksudnya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Padahal Abu Musa termasuk ulama. Pada ya ikhwati. Mu'ad bin Jabal ditanya tentang suatu hukum, maka beliau berkata, tanyakan kepada Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Masya Allah. Hudzaifah ibn Yaman ditanya, beliau mengatakan, tanya kepada Mu'ad bin Jabal. Masya Allah, ulama-ulama dahulu begitu. Dan terus berjalan orang-orang yang mengikuti jalan mereka itu. Setiap ditanya dia tidak tahu, dia menjawab, "La adri, saya enggak tahu. Saya tidak memahami." Fa huwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ini loh Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Ayyu sama'in." Kira-kira coba fikirkan di mana langit yang akan menaungi aku? Bumi yang mana berpijak aku di atasnya? Bila aku mengucapkan sesuatu yang berasal dari kitabullah tapi bukan dengan ilmu. Idza ana qultu fi kitabillahi bi ghairi ilmin. Kata beliau, coba pikirkan, kira-kira langit mana yang pantas ku bernaung di bawahnya, bumi mana yang ku pantas berpijak di atasnya bila ku katakan sebuah ayat dari Quran dengan pemahaman yang tanpa ilmu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala malu sama Allah. Walaupun ayatnya dibaca, tapi kalau enggak paham, dia akan bertanya. Salah seorang sahabat Nabi sangat amat rendah hati. Ia hafal ayat yang berbunyi kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajri. Dia fahami untuk dirinya sendiri ayat yang berbunyi makanlah minumlah di malam hari di bulan Ramadan sampai nampak bagimu benang putih yang di antara letaknya di antara benang hitam, bagian daripada fajar,
Dia kumpulkan benang hitam dengan benang putih. Zahir ayatnya dia amalkan. Tidur ditaruh di bawah bantal. Lampunya orang dahulu kalau tidur dimatikan. Dia bangun warnanya masih hitam. Belum kelihatan apa? Putih. Tidur lagi. Sampai dengar adzan tetap warnanya apa? Hitam. Ghalas. Pergi ke Nabi, selesai sholat dia bertanya, wahai Nabi, maksud ayat ini apa? Itu baru benar. Nabi menjelaskan, kan kelanjutan ayatnya berbunyi minal fajr. Maksudnya itu pengibaratan. Sebuah contoh untuk diambil pelajaran, perumpamaan berupa datangnya waktu subuh itu ditandai warna fajar sodik di antara gelapnya malam. Baru sahabat ini paham. Oh begitu. Oh deh. Jadi belajar ilmu difahami sendiri. Baca Quran, baca sendiri terjemahannya difahami sendiri. Baca kitab Sahih Bukhari, terjemahannya difahami sendiri. Percayalah, sesat. Sampai dia membaca kitab tafsir yang ditulis oleh para ulama. Apa maksudnya ayat ini? Oh, terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsirnya Imam Jalalain, Al-Baghawi, As-Sa'di, dan lain-lainnya. Sampai kita membaca Fathul Bari atau syarahnya Al-Imam Utsaimin tentang Kitabul Bukhari, sampai kita baca syarahnya Imam Muslim Al-Imam Nawawi, baru kita paham. Jangan coba jadi tukang syarah sebelum kita tahu tentang apa? Ilmunya. Ada ya khati wa huwa Umar bin Khattab. Kalau tadi itu Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ini sama. Iqra ya fillah. Baca. Juga Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia mengalami satu peristiwa, lalu ia mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah dengan mereka tentang masalah itu. Ibnu Sirin rahimahullah taala berkata, tidak ada yang lebih takut tentang apa yang tidak diketahuinya dibanding Abu Bakar, dan tidak ada setelah Abu Bakar orang yang lebih takut tentang apa yang tidak diketahuinya dibanding Umar. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, yang artinya, wahai manusia, barang siapa yang ditanya tentang ilmu yang diketahuinya, maka terangkanlah ilmu itu. Terangkanlah itu. Ya. Maka terangkanlah ilmu itu, dan barang siapa yang tidak memiliki ilmu tentang hal itu, maka katakanlah Allahu a'lam. Kata beliau, inilah Umar bin Khattab. Ketika beliau menghadapi sebuah kejadian tertentu, beliau tidak putuskan sendiri. Fayajma'ula sahabah wa yastasiruhum fiha. Dikumpulkan para sahabat, beliau bermusyawarah, ini yang benar bagaimana? Seperti tentang seorang yang hamil, karena dia dinodai oleh seseorang dengan cara paksa. Umar berkumpul, ini wanita terkategori zina atau tidak? Dirajam atau tidak? Dikumpulkan semua sahabat. Barangkali ada di antara para sahabat yang mengetahui tentang masalah itu. Ini Umar di zaman beliau. Nah, ketika itu Ali memberitahukan bahwa wanita yang dipaksa, maksudnya dinodai dan semisal daripada itu, dia tidak terkena hukum, bebaskan. Maka Umar pun membebaskan karena Ali menceritakan hal itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertanya kepada yang berilmu. Dan kita tahu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan para sahabat tidak ada yang lebih faqih dalam beberapa urusan kecuali Abu Bakar, setelahnya Umar bin Khattab. Boleh? Tapi tetap Umar mengumpulkan orang. Ibnu Mas'ud mengatakan, ayuhan nas, hai manusia, man su'ila an ilmin ya'lamuhu falyakul bihi. Hai manusia, siapa di antara kalian ditanyai tentang suatu ilmu dan dia mengetahuinya, katakan sesuai dengan ilmu itu. Wa man lam yakun indau ilmun, yang tidak mengetahui tentang ilmunya, falyakul, jangan malu ucapkan Allahu a'lam. Fa inna minal ilmi, karena bagian dari tanda sebuah ilmu yang dimiliki seseorang, ayyakula, ia berani mengatakan lima la ya'lamu, sesuatu yang tidak tahu, Allahu a'lam, itu bertanda dia berilmu. Oke?
Jadi kalau dia tidak tahu, kemudian sebentar, kasih waktu 5 menit. Dia pikir, oh menurut hemat saya itu boros. Bukan hemat, boros. Karena buang-buang waktu. Tinggal ngomong apa ya Pak? Tinggal ngomong apa? La adri ma'a'lam wallahu khalas. Berarti orang punya ilmu itu nikmat. Tahu jawab, nggak tahu ngomong, nggak tahu. Adapun orang yang tidak punya ilmu, nggak tahu dijawab, apalagi tahu, seolah-olah tidak yang pernah tahu kecuali dia. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Hada ya ikhwati azna wa iyyakum, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu diberi keistiqomahan. Amin. Bagaimana tata cara salat jenazah bagi wanita? Rasulullah bersabda, "An-nisa'u saqaiqur rijal." Wanita itu hukum-hukumnya yang berlaku sama dengan laki-laki karena dia saudaranya laki-laki. Rasul juga mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Berarti salatnya wanita tentang jenazah sama dengan laki-laki. Bagaimana caranya? Tentu suci dari hadas. 2, menutup aurat. 3, takbiratul ihram. Tentu saja dengan niat. Setelah takbiratul ihram membaca Al-Fatihah. Takbir yang kedua, sebagian ulama berpendapat mengangkat tangan, sebagian lagi tidak mengangkat tangan. Dan saya condong kepada pendapat yang kedua seperti pendapat Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Karena tidak ada riwayat yang menyebutkan Nabi mengangkat tangan. Takbir yang kedua ucapkan Allahu Akbar, kemudian membaca salawat atas Nabi yang dikenal dengan salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala ila akhir kalimat. Takbir yang ketiga, kemudian membaca doa untuk si mayit. Ulama berbeda pendapat kalau mayitnya perempuan domirnya diubah atau tidak. Imam Abu Hanifah berpendapat tidak usah diubah. Lafadznya tetap domirhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Karena domirhu itu kembalinya kepada ruh. Ruh dalam bahasa Arab itu mudzakkar. Tapi jumhur ulama berpendapat dengan domir apa? Ha. Ini yang dipilih oleh mayoritas para ulama. Allahumma ighfir laha. Kalau jenazahnya apa? Perempuan. Kalau jenazah laki-laki, Allahumma ighfir lahu. Kemudian setelah itu takbir yang keempat, boleh doa lagi, boleh langsung salam. Salamnya 1 kali ke kanan saja. Syekh Albani menyebutkan ada riwayat yang salam ke kanan dan ke kiri, tetapi tidak melengkapkan lafaz salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Paham tuh? Adapun tangan bersedekap, tangan kanan wajib di atas tangan yang kiri. Setelah itu tidak ada doa lagi, langsung diangkat jenazahnya karena doanya sudah dibaca di dalam. Adapun Nabi salat salam ada doa lagi dipimpin, itu mengada-ngada dalam agama. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana caranya ngilangin perasaan riya? Belajar ilmu. Karena ilmu itu akan membuat orang semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mengingat mati. Karena kematian menjadi obat yang paling baik bagi seseorang yang hatinya suka dipuji. Nabi berkata, "Kafa bil mauti wa'idhan." Cukup bagimu mati itu sebagai penasihat buat dirimu. Paham? Artinya dia ingat mati. Jangan-jangan pas beribadah riya mati, enggak diterima masuk neraka. Wallahu a'lam bishawab. Disuruh beli bunga untuk ziarah kubur, tapi kita infakkan uangnya. Jika ditanya udah dibelikan, karena mau dijelaskan agak susah karena kurang pendengarannya, apa kita dosa dengan berkata sudah dibelikan? Sudah. Bohong ini namanya, ikhwan. Kalau udah dibelikan bunga, udah disodakohkan. Kenapa nggak dibelikan bunga? Sodakoh itu lebih utama. Saya maunya bunga, Nabi ngajarinya sedekah. Enggak pokoknya bunga, ma'assalamah, assalamualaikum, tinggal selesai. Jangan dipersulit. Paham tuh? Nah, karena orang awam begitu.
Nah, wallahu alam. Kita ikut sholat asar berjamaah, ternyata kita lupa kalau belum sholat duhur, apakah kita bisa melanjutkan sholat duhurnya? Padahal setelah sholat asar tidak ada lagi sholat yang lain. Boleh, orang lupa itu Nabi mengatakan, man nasiya an salati aw nama anha. Barang siapa lupa dari sholatnya atau tertidur dari sholatnya itu, fa kafaratuhu, kafarah yang dia lakukan apa ya kawan? Ayyusallihina dzakara istaiqadha. Dia itu sholat ketika terbangun atau teringat. Dia niat salat asar berjamaah. Selesai salat, tadi belum zuhur. Ya sudah langsung niat bangun salat apa ikhwan? Zuhur. Habis zuhur jangan asar lagi, sudah asarnya sudah selesai. Karena tadi lupa dan tidak berdosa orang yang lupa itu. Paham tuh ikhwan? Kalau kita akan pergi safar keluar kota, apa kita lakukan sholat jamak qashar zuhur dan asar. Qashar enggak boleh, jamak boleh. Kan masih di negerinya. Anda mau berangkat di rumah sholat zuhur karena memperkirakan sampai tujuan maghrib, kan begitu? Jamak zuhur dengan asar, dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah itu berangkatnya sebelum zuhur, beliau menjamaknya takhir di tujuan. Kalau berangkatnya habis zuhur, beliau menjamaknya di tempat. Zuhur dengan apa? Asar, tapi tidak dengan qashar. Tidak dengan qashar. Sudah masuk waktu belum? Ustaz, apa perbedaan madhab dan manhaj? Madhab ini maksudnya adalah acuan untuk diambil sebuah pendapat. Manhaj itu artinya tata cara melaksanakan agama. Misalnya bertemu dengan orang tua. Bagaimana manhajnya? Merendahkan sayapnya, berkata lemah lembut, mencium dahinya, mendoakan kebaikan buatnya. Ini manhaj dalam memahami agama. Bukan cium telapak kakinya, sujud 3 kali kepadanya. Kalau ini syirik, walaupun itu orang tua. Itu namanya manhaj. Madhab itu misalnya memutuskan sebuah hukum, memilih dengan pendapat salah satu yang dikuatkan oleh para a'immah. Mungkin Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik dan semisalnya. Maka dikenal dengan madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Ahmad, atau Hanafi, atau Maliki, atau Zahiri, atau Sauri, masih banyak. Jadi jangan dipikir bahwa mazhab itu cuman yang dikenal 4. Nah, wallahu alam. Ustaz, ana mau nanya, apakah orang yang memakai kaos kaki yang menutupi mata kaki termasuk isbal? Ya tidak. Seperti orang yang memakai khuf sampai menutupi mata kaki. Isbal itu teman-teman dari atas ke bawah. Namanya asbala, menjulurkan dari atas ke bawah. Enggak apa-apa sepatu antum menutupi mata kaki, enggak apa-apa. Tapi kalau mau ihram harus pakai sesuatu yang terlihat mata kaki sampai tumit. Kalau ihram. Kalau tidak maka boleh menutupi. Tapi kalau dari atas ke bawah, salasun, kata Nabi, 3 golongan. La yukallimuhumullahu ta'ala, Allah enggak mau bicara dengannya. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat, wala yanduru ilaihim wala yuzakim walam adabun alim. Enggak mau memandang dan tidak mensucikan, bahkan disediakan adab yang pedih. Salah satunya kata Nabi, rajulun asbala izarah. Lelaki yang memanjangkan kainnya menutupi mata. Itu jelas hadisnya, jelas. Dari atas ke bawah. Boleh? Ini saya nggak tahu, tulisannya kecil sekali. Semoga Ustaz selalu dalam hidup. Demikian pula Anda. Bagaimana hukum ikut perlombaan yang dilaksanakan oleh lembaga ribawi atau disponsori oleh lembaga ribawi ya? Nggak usah ikut, di rumah. Baca kitab Al-Quran, baca kitab Sahih Bukhari dengan syarahnya, dengarkan ceramah-ceramah yang bermanfaat. Insya Allah sehat hatinya, akan sehat pula jasadnya. Ikut lomba disponsori oleh lembaga riba, jasad antum sehat, hati antum rusak. Karena riba hukumnya apa ya kawan? Kita enggak boleh membesarkan dan mensyiarkan ribawiyah, enggak boleh. Allah mengatakan dengan tegas, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah haramkan riba. Haram, ikhwatul haram. Enggak boleh. Apa yang harus Anda lakukan jika disuruh atasan saya untuk berpartisipasi menjadi panitia sebuah acara yang di dalamnya terdapat kemaksiatan? Jawabannya adalah hadis Nabi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada
Allah. Ustaz, dikeluarkan. Rezeki Allah bukan atasan yang memberi. Siapa yang memberi rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak akan mati sebelum rezeki kita sempurna diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau rezeki kita ini 2 miliar ya sebelum dapat 2 miliar enggak mati. Jadi enggak usah khawatir. Boleh. Tentu setelah ditegakkan apa? Ujian. Belum masuk waktu? Oh, Masya Allah. Ustadz, sebaiknya yang kita catat saat di kajian itu apakah hanya pentingnya atau sebagaimana sebagian besar yang disampaikan? Yang antum catat, terutama dalil-dalil dan juga istidlalnya, cara penggunaan dalil tersebut. Ini yang paling penting. Adapun yang lainnya antum bisa fahami. Ini yang paling utama. Wallahu alam. Apakah boleh di dalam toilet baca doa ketika bercermin, karena di wastafel ada cermin? Biasanya doanya apa baca cermin, Tefan? Allahumma khsin khuluqi kama hasanta khalqi. Hadisnya dhaif. Tapi para ulama mengamalkannya karena tidak ada riwayat yang sahih yang bertentangan dengannya. Boleh membaca doa itu. Wadah ya, boleh enggak membaca di dalam kamar mandi? Boleh. Dilafadzkan atau tidak? Doa itu dilafadzkan. Kalau melafadzkannya makruh, maka dengan demikian dibaca tidak dengan cara dilafadzkan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah Ustaz, apa hukumnya menggunakan BPJS pribadi karena istri saya sedang hamil? Ya enggak apa-apa, BPJS itu enggak apa-apa. Boleh. Kalau memang misalnya sesuai dengan yang antum keluarkan atau memang itu datang dari bantuan apa? Jadi misalnya fulan ya dibantu, benar-benar pemerintah yang membantu, bukan uangnya orang lain yang diberikan kepada Anda. Anda berarti harus pastikan ini BPJS ini. Ini pemerintah menurunkan dananya karena Anda menyimpan, diminta oleh pemerintah mendepositkan 1 juta, sama pemerintah dikasih 9 juta untuk bantuan Anda. Itu hak rakyat dari pemerintah dan itu bukan riba. Bukan apa? Riba. Tapi kalau itu dari orang lain yang dikumpulkan hartanya jadi satu, antum masukkan 1 juta, dapatnya 10 juta. 9 jutanya haram bagi kita, bukan hak kita. Boleh? Maka dipastikan kepada mereka, maksudnya ini milik pemerintah yang diberikan kepada kita atau milik orang lain yang diberikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman sampai di sini ya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum ditutup teman-teman, ada ingin satu yang saya sampaikan begini. Akhi, Quran tunas Qurani sudah ada. Beberapa waktu yang lalu banyak yang mendaftar tapi keluar. Lalu alasannya karena harganya mahal. Teman-teman, tunas Qurani bukan lembaga untuk mencari profit. Kalau antum tidak sanggup bayar, datang berkata kepada para pengajar, saya nggak sanggup bayar, tapi anak saya ingin menghafal Quran. Tidak mungkin ditolak. Paham? Tapi kalau antum datang pakai mobil mewah, maunya gratis, la haula wala quwwata illa billah. Hartanya nanti jadi hujah bagi dia. Kalau memang antum tidak mampu, datang bicara, jangan malu. Karena kami dulu belajar juga nggak membayar. Kita belajar nggak bayar dulu. Maka masa kami mengajarkan ilmu harus apa? Dibayar. Enggak, kami nggak minta dibayar. Tapi antum sungguh-sungguh, anaknya datangkan, ini benar-benar Ustaz mau menghafal Quran. Antum datangkan. Insya Allah diterima. Maka antum yang keluar-keluar tumbok yo, jangan malu-malu antum datang, Ustaz saya nggak sanggup bayar. Insya Allah nggak akan bayar antum. Oke? Demikian tolong sampaikan kepada teman-teman antum, mungkin yang sebagian yang antum kenal mereka sudah keluar, ingatkan, bukan untuk profit tapi untuk redhonya Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.